Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Thumma ila al-imam as-sayyid Ahmad bin Zain al-Habashi wa ila al-imam al-syekh al-allama bin Umar Allah ta'ala anhum ya Fattah iftah lana fathal futuh warzuqna al-futuha li fahmi ma'ani asrari hadal kitab bahjatul wasail bi syarhi masail al-fatihah. Kitab Bahjatul Wasail karya Al-Allamah Asy-Syaikh Nawawi bin Umar Al-Bantani itu dibuka dengan hadis may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa man orang yurid ialah menghendaki Allahu siapa Allah bihi kepada siman menghendaki khairan kebaikan. Guru kami Abina Ki Haji Ihya Ulumuddin, Allah memberkahi umur dan kesehatan beliau. Beliau menjelaskan kalimat khairan itu adalah isim nakirah. Kenapa memakai sighat nakirah? Karena mempunyai makna ay khairan aziman. May yuridillahu bihi khairan ay aziman. Jadi barang siapa orang yang dikehendaki kepada orang tersebut Allah menghendaki kebaikan khairan aziman yang agung, maka yufaqihu. Yufaqihu akan memberikan pemahaman ilmu fiqih atau akan menjadikan orang yang alim fikih siapa Allah hu kepada siman fiddini di dalam memahami ilmu-ilmu agama atau ilmu-ilmu syariat agama Islam. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu adapun segala puji. Alnya lil istighraq. Lillahi ialah milik Allah. Jadi hakikatnya pujian itu hanya milik Allah. Jadi ketika ada seseorang dipuji kedermawanannya misalnya, itu sebenarnya yang dipuji itu adalah Allah. Karena yang membuat si fulan dermawan itu Allah. Kalau tidak karena dibimbing, dituntun menjadi orang dermawan, maka dia tidak akan
terbuka untuk menjadi orang dermawan. Ketika si fulan seseorang dipuji karena kealimannya, maka yang membentuk, mencetak orang tersebut alim itu adalah Allah. Jadi semua pujian milik Allah. Kalau ada manusia dipuji, ngampung gak Gusti Allah. Karena Allah lah yang menutupi aib-aibnya. Kalau kita dipuji oleh orang, jangan bangga. Justru merasa malu kepada Allah. Karena sebenarnya kita ini lebih banyak aibnya. Lebih banyak khilafnya, lebih banyak dosanya. Cuma ditutupi oleh Allah. Maka Allah memiliki sifat as-sittir, zat yang maha menutupi. Sattarul uyub, zat yang maha menutupi aib. Alhamdulillah. Alladzi yang waffaqa, memberikan taufik atau petunjuk bimbingan spiritualitas, siapa alladzi lil khairati, kepada melakukan kebaikan-kebaikan, ibadahu, kepada beberapa hambanya alladzi atau Allah, al-abrara, yang sama-sama berbuat baik. Jadi al-abrar itu jamaknya al-barru, orang yang berbuat baik. Al-abrar yang bagus-bagus atau yang sama-sama berbuat kebaikan. Ahmaduhu, memuji siapa saya musannif Imam Nawawi bin Umar Al-Bantani, hu, kepada Allah subhanahu, hali maha suci siapa Allah, hali maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha luhur, maha tinggi siapa Allah. Memuji, maf'ul mutlaknya hamdan, dengan pujian. Yudafi'u, yang menolak apa hamdan, anni, dariku, al-asrara, kepada beberapa orang yang jelek. Wa asyhadu, dan bersaksi siapa aku, an, kepada sesungguhnya sya'an, an, kepada sesungguhnya sya'an, la ilaha, tidak ada Tuhan, ialah maujud, illallah, kecuali hanya Allah. Al-Fattahu, yang maha memfutuh, maha membuka, maha membuka kebaikan, maha membuka ilmu. Al-Ghaffar, yang maha memberikan pengampunan. Wa asyhadu, dan bersaksi siapa saya musannif Imam Nawawi bin Umar Al-Bantani, anna sayyidana, kepada sesungguhnya penghulu kita, pemimpin kita, Muhammadan, rupanya Nabi Muhammad, abduhu, ialah hambanya Allah, wa rasuluhu, dan Nabi utusannya Allah, al-Mustafa, yang terpilih, al-Mukhtar, lagi pula terpilih, sama maknanya. Al-Mustafa dengan Al-Mukhtar itu sama. Dalam hadis disebutkan bahwasanya Allah memilih dari bangsa manusia ini, Allah menyeleksi, Allah memilih bangsa Arab. Dari bangsa Arab dipilih, diseleksi oleh Allah, Allah memilih suku Quraisy. Dari suku Quraisy
diseleksi, dipilih oleh Allah, maka terpilihlah dari suku Quraisy, yaitu Sayyiduna Adnan, Sayyid Adnan. Dari keturunannya Sayyid Adnan inilah Allah memilih baginda mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Rasulullah bersabda di dalam hadis, ana khiyarun min khiyarin min khiyarin. Akulah pilihan dari segala pilihan di atas segala pilihan. Maka baginda Nabi dipilih dari nasab mulia, nasab terhormat. Beliau suci, mulia, karimil aba wal ummahat. Itu maksudnya Al-Mustafa dan Al-Mukhtar. Wa usolli, menghaturkan, wa usolli, menghaturkan solawat, yakni menghaturkan tambahan doa, tambahan rahmat. Jadi solawat itu permohonan meminta kepada Allah agar supaya Allah menambahkan rahmatnya. Wa usolli, dan memohon tambahan rahmat siapa kami musannif, wa usallimu, dan memohon tambahan salam keselamatan ala sayyidina, agar supaya terlimpah curahkan kepada penghulu kita rupanya Muhammadin, Nabi Agung Muhammad wa alihi dan keluarganya, wa ashabihi dan para sahabat-sahabatnya, al-akhyar yang terpilih, al-akhyar yang sama-sama terpilih. Mencintai sahabat itu adalah bentuk manifestasi mencintai baginda Nabi. Kenapa? Karena para sahabat anak didik Rasulullah. Karena para sahabat itu gurunya baginda Rasulullah. Maka merekalah generasi terbaik yang diciptakan oleh Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Itu khitabnya para sahabat. Sahabat itu mulia karena memiliki makom suhbah bi Rasulillah. Seorang ulama ditanya, lebih mulia mana sahabat-sahabat yang junior, bukan yang senior, yang junior dengan para wali. Maka ulama sepakat jangankan kibarus sahabah, sigharus sahabah saja. Itu kalau dibandingkan dengan pembesar-pembesar para wali, itu masih lebih mulia debu yang menempel kepada sandalnya para sahabat daripada kibarul aulia. Kenapa? Li ajli suhbah bi sayyidina Rasulillah. Karena sahabat itu kumpul duduk bersama baginda Nabi, makan bersama baginda Nabi, bercengkrama bersama baginda Nabi, sholat berjamaah bersama baginda Nabi, berzikir bersama baginda Nabi, mengaji bersama baginda Nabi, berperang bersama baginda Nabi, haji umroh bersama baginda Nabi, berhijrah bersama baginda Nabi. Ini yang membuat sahabat makomnya tidak bisa dikejar, apalagi dilewati oleh para kibar aulia illah. Maka kita tidak boleh cangkolang kepada para sahabat. Baginda Rasulullah di dalam suatu hadis menyebutkan, ketika sahabatku disebut-sebut, misalnya
ada konflik di antara sesama sahabat, maka famsiku, tahan, diamlah kalian, jangan masuk, karena konfliknya para sahabat. Ini wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi al-akhyar, yang sama-sama pilihan. Solatan, dengan menghaturkan solawat wassalaman dan salam keselamatan, anja, yang bakal selamat siapa kami musannif, bihima, dengan keduanya solatan wassalaman, selamat min adzabil nari, dari siksa api neraka. Wa ba'du ini bisa dibaca wa ba'du, bisa dibaca wa ba'da, amma ba'du bisa, amma ba'da bisa. Fayaqulu, maka berkata, ngendika adebu, man, siapa man orang. Nah ini bagaimana Imam Nawawi Al-Bantani dengan ketinggian makom derajat beliau mengajarkan kita bertawadhu, bersikap rendah hati, merasa banyak dosa. Wa ba'du, dan setelahnya membaca basmalah, hamdalah, syahadat dan solawat salam atas baginda Nabi. Fayaqulu, maka berkata, ngendikan, man, siapa man orang, alaihi, yang ialah atas man, hablul ghafalati, adapun tamparnya sifat-sifat lupa. Hablul ghafalati, adapun talinya beberapa sifat lupa. Jadi sekelas Imam Nawawi merasa banyak lupanya, merasa banyak lalainya, apalagi kita. Hablul alaihi, yang ialah atas man, hablul ghafalati, adapun tali atau tamparnya sifat lupa. Multawan, yang dibelenggu, yang diikatkan. Roji ghufranar rabbi, dan lagi pula orang yang mengharap pengampunannya Gusti Allah, Ar-Rabbu, Gusti Allah, Tuhan Al-Halim, yang maha bersifat halim. Kata orang Jawa, halim ini sifat aris, sifat tidak mudah marah. Al-Halimi, yang maha memiliki sifat penyantun. Kalau dalam bahasa Indonesia maha penyantun. Kalau menurut bahasa Jawa, orang yang memiliki sifat aris, yakni tidak mudah marah. Karena di dalam hadis qudsi Allah berfirman dalam hadis qudsi, sabaqat rahmati ala ghadabi, sabaqat mendahului, rahmati apa rahmat kasih sayangku, ghadabi kepada murkaku. Jadi sifat rahmatnya Allah itu lebih mendahului sifat murkanya Allah.
Sifat welas asih kasih sayangnya Allah itu lebih mendahului sifat murkanya. Jadi masih lebih dominan sifat welas asih kasih sayangnya daripada sifat ghadabnya. Maka Al-Quran dibuka dengan dua sifatnya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Jadi kita juga harus meniru sifatnya Allah. Kita ini harus menjadi manusia yang penyayang. Penyayang kepada semua makhluk ciptaan Allah, bukan hanya manusia. Maka orang wali itu semakin tinggi pangkat kewaliannya, semakin menghormati, memuliakan, menyayangi semua makhluk Allah. Sampai-sampai Waliullah Ki As'ad tak kasokan mate ekeleta. Waliullah Ki Hasan Sepoginggung polana nang edu karaka dinto bede seekor semut, beberapa ekor semut nikai pabeli boleh, isura beli boleh ke tempat beliau tadi berada di tempat itu. Ko beter tak kok mi bilis ka dinto tepak kakur pina bilis mi isare bareng neka topo tona bareng. Ya Allah, seperti itulah wali-wali Allah. Semakin dekat orang kepada Allah, semakin dekat pula kasih sayangnya kepada makhluk ciptaan Allah. Al-Qawi, Allah yang memiliki sifat kuat. Jadi yang maha kuat itu hanya Allah. Kita ini manusia, sifatnya kita manusia al-ajiz, yang lemah. Jadi kita ini kan tidak punya apa-apa. Maka manusia lahir, tidak ada manusia seorang pun yang lahir langsung berpakaian. Manusia lahir dalam ketelanjangan. Maka bayi lahir, manusia lahir langsung menangis. Ini menunjukkan bahwa manusia itu lemah. Kita tidak punya apa-apa. Coba renungkan, kita ini punya apa? Tidak punya apa-apa. Bahkan nyawa yang ada pada diri kita bukan milik kita, itu milik Allah. Kita hanya diberi pinjaman. Kapanpun Allah akan mengambilnya, kita tidak bisa menghalangi. Kita tidak bisa mencegah. Punya apa kita? Kita sehat, yang memberi nikmat sehat itu Allah. Abek beres, siapa ring beres? Allah. Abek bunga, siapa ring bunga? Gusti Allah. Abek salamet, siapa ring salamet? Allah. Maka betapa tergantungnya hidup kita kepada Allah. Betapa bergantungnya hidup kita ini kepada Allah. Maka kita ini adalah al-fakir ilallah. Orang yang sangat butuhnya kepada Allah. Jadi kalau mengatakan al-fakir ilallah. Abu Ya Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu, guru kami, beliau itu marah. Kalau ada santrinya bilang al-fakir, langsung beliau mendoakan, Allahu yufakkiruka, fakkarakallah, mudah-mudahan kau difakirkan. Jadi bukan hanya al-fakir saja, al-fakir ilallah. Orang yang banget butuhnya kepada Allah. Jadi yang maha kuat itu hanya Allah. Kita ini manusia lemah. Manusia lemah. Maka ketika ada manusia menyombongkan dirinya, Allah akan menghancurkannya. Itu sudah pasti. Ketika kapal Titanic dibuat, apa kata profesornya yang membuat kapal Titanic? Bahwa kapal Titanic ini dibuat anti kerem, anti tenggelam. Apa yang terjadi? Tenggelam. Allah menenggelamkan kapal Titanic. Maka manusia tidak boleh menyombongkan dirinya.
ketika Donald Trump bangga dengan kedua kalinya menjadi presiden, lalu kemudian seakan-akan dalam tanda kutip menantang. Apa yang terjadi? Amerika diuji dengan kebakaran yang berhari-hari tidak kunjung padam. Sekarang Los Angeles diuji dengan huru hara, diuji dengan demo besar-besaran, merembet sampai ke San Francisco, terjadi chaos. Ini adalah sebuah pembelajaran bahwa kita tidak boleh sombong. Kita ini butuh kepada Allah, tapi abah ini banget butona. Maka sebagai orang yang bertauhid, jangan mentang-mentang punya uang, punya jabatan, punya kekuasaan, lalu berbuat lalim. Allah yang akan menghancurkannya. Namrud lalim, Allah yang menghancurkan Namrud. Fir'aun lalim, Allah tenggelamkan Fir'aun. Abu Jahal, Abu Lahab, sudah banyak sejarah memberikan pelajaran kepada kita bagaimana orang-orang yang sombong, lalim, itu hidupnya berakhir dengan tragis. Maka Al-Qawi itu hanya Allah. Ini tawaduknya Imam Nawawi Al-Bantani. Fayaqulu man alaihi hablul ghafalat multawa. Siapa rupanya? Rupanya man alaihi hablul ghafalat, Muhammad Nawawi, Kiai Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i. Apanya? Madhabnya Al-Qadiri, yang bangsa tarekat Qadiriyah. Apanya? Toriqotan, toriqohnya. Jadi Imam Nawawi itu seorang sufi bertarekat Qadiriyah. Kita kirim Fatihah kepada beliau. Ila ruhi al-Imam Muhammad Nawawi bin Umar Asy-Syafi'i Al-Qadiri Al-Jawi Al-Bantani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Konon ada sebuah kisah, Imam Nawawi itu membuat gempar dunia ilmu di kalangan bangsa Arab. Karena ada orang bukan Arab tapi mengarang kitab berbahasa Arab berjilid-jilid di semua bidang. Di bidang tafsir, Syekh Nawawi ini mengarang kitab tafsir judulnya Maroha Labidin, tafsir Maroh Labid, atau populer dengan sebutan tafsir Al-Munir. Namanya sendiri tafsir Maroha Labidin, tafsir Munir. Jadi beliau ini Masya Allah di tafsir punya karangan, di bidang fikih beliau punya karangan, di bidang tasawuf beliau punya karangan. Beliau juga menyarai Alfiyah Ibnu Malik. Masya Allah. Beliau juga menyarai Hikam. Beliau menyarai kitab Hidayatul Adhkiya. Beliau yang mensarai dengan syarah beliau Salalimul Fudhala. Jadi beliau itu adalah orang yang al-mutafannin, menguasai berbagai bidang disiplin ilmu pengetahuan. Ada sebuah cerita, Imam Nawawi diundang ke Al-Azhar. Imam Nawawi itu orangnya kurus. Artinya dari segi penampilan beliau gak potongan gitu.
Beliau punya santri orangnya tampan, gagah, diajak. Akhirnya Imam Nawawi membuat sebuah skenario. Nanti yang naik ke atas panggung itu kamu ya, bukan saya. Loh, bagaimana? Sudahlah. Pokoknya kamu sudah saya bekali dengan doa. Insya Allah kamu difutuh. Akhirnya naiklah si santri itu. Padahal santrinya bukan Imam Nawawi. Akhirnya heboh. Orang-orang di Al-Azhar itu heboh, kagum dengan santrinya Imam Nawawi. Padahal itu santrinya Allah. Itu santrinya, bukan Imam Nawawi. Bagaimana Imam Nawawinya? Itu ketawaduan beliau. Khotamallahu, khotama, semoga memungkasi, semoga memungkasi Allahu, siapa Allah? Memungkasi ya bukan bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu. Khotama semoga menutup lah kalau bahasa Indonesianya. Allahu, siapa Allah, lahu kepada Imam Nawawi, bikhotimatin dengan penutup, anikotin yang bagus atau indah. Yakni penutup yang indah itu penutup kehidupan. Yakni yang dimaksud makom husnul khotimah. Hadza. Adapun ini al-hadir fi dzihni. Jadi ulama-ulama musannif itu sebelum mengarang kitab itu sudah punya bayangan yang ada di dalam hatinya, sudah tergambar. Ini yang mau saya tulis, ini. Nah, itu namanya disebut al-hadir fid dzihni. Sesuatu yang tergores, tergambar, terbayang dalam hati untuk beliau celentrehkan dalam kitab karangan beliau. Hada, adapun ini al-hadir fid dzihni, syarhun, ialah merupakan kitab komentar ala risalatil jami'ah, atas kitab kecil yang diberi nama ar-risalah al-jami'ah baina usuluddin, yang berisi tentang usuluddin, yakni dasar-dasar ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid itu banyak namanya. Namanya ilmu tauhid itu maklum. Nama lainnya usuluddin. Wal fiqh, dan berisi juga dasar-dasar ilmu fiqih. Wat tasawuf, dan dasar-dasar ilmu tasawuf. Lis Sayyid, ini yang dikarang oleh Sayyid Ahmad bin Zaini al-Habashi. Si Ahmad bin Zain ini murid kesayangan Sahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sa'alani, meminta ni kepadaku Imam Nawawi, fihi, di dalam mengarang kitab syarah tasnifis syarhi, ba'dul akhibati, siapa sebahagian kekasih, teman dekat. Fa'ajabtuhu, maka merespon, menyambut siapa aku Imam Nawawi, hu kepada tasnifus syarhi. Fa'ajabtuhu, maka merespon aku Imam Nawawi hu kepada mengarang kitab syarah. Lidzalik, atas permintaan ba'dul akhibah, karena itu permintaan ba'dul akhibah. Taliban,
hale memohon minallahi dari Allah, memohon ikhlasat tawiyati tak batian iki ngirim Fatihah dimin kaguru dan gula dimin dan gula ngaji Bahjatul Wasail kepada guru kami Al-Alim Al-Fadil Kiai Imam Nawawi Fanani di Petuk Kediri. Nah, tahun tanggal 19 bulan 6 1992. Saya membeli kitab ini masih harga 850. Ila ruhi Syekhina Al-Alim Al-Mutawadhi, guru kami yang mengajar ini itu Kinawawi, Masya Allah orangnya tawadhu, tidak pernah bicara. Kalau berjalan nunduk, Masya Allah. Beliau 2 tahun saya mengaji kepada beliau, tidak pernah beliau terlihat marah. Masya Allah orangnya tawadhu, gak potongan. Mudah-mudahan ruhnya Kiai Imam Nawawi Fanani diangkat derajatnya di surga. Al-Fatihah. Jadi saya mengaji kepada beliau. Saya ada di Petuk dulu itu 2 tahun, pondok pesantren Raudhatul Ihsan. Jadi kalau mau ke Peloso sampai di Jabang apa namanya itu ya, itu ke utara. Itu di sana ada desa Petuk Puhrubuh, Petuk Puhrubuh. Jadi saya ngaji kitab ini dimulai tanggal 19 bulan 6. Hatam tanggal 30 bulan 6. Jadi kitab ini dari tanggal 19 hatam tanggal 30 Pak, sabar labare. 10 harian nih, 11 hari. Bulan 6 juga. Karena di sana itu ngaji itu ya jam 7 start, selesai jam setengah 11. Terus kolsetong start boleh selesai jam 3. Malam mari isya jam 8, selesai jam 10. Punten pasaran kan tiap hari seperti itu sudah, walaupun tidak pasaran seperti itu. Allah mengangkat derajat beliau dan Allah menuntun kita bisa menteladani kemuliaan akhlak Kiai Imam Nawawi Fanani. Al-Fatihah. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wasamaituhu, dan memberi judul siapa aku Imam Nawawi hu kepada kitab syarah, memberi judul kepada judul Bahjatal Wasail Bisarhi Masail. Bahjatal Wasail, bagusnya beberapa masalah, bagusnya beberapa pelantara, bagusnya beberapa pelantara. Bisarhi Masail, dengan menjelaskan beberapa masalah. Bahjatul Wasail, bagusnya beberapa pelantara yang menjadi selamatnya dunia akhirat. Bisarhi Masail. Ja'alahu, semoga menjadikan hu kepada kitab syarah. Allahu, siapa Allah Ta'ala, halimah haluhur Allah, ma'a umumin naf'i, beserta umumnya kemanfaatan, meratanya kemanfaatan, bihi akan kitab syarah, holison
hale murni liwajhihil karim, mengharap keridhaan Allah Al-Karim yang maha mulia. Musilan, hale pula menyampaikan, membuat sampai apa kitab syarah lil iqamati, kepada dapat menempati fi jannatin naim, surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Fi jannatin naim, pada beberapa surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Jadi kalau berbicara nikmat-nikmat surga, Masya Allah, mala ainun ro'at, nikmat yang tidak pernah dilihat mata. Jadi jangan pernah membayangkan misalnya katakanlah di dunia ini tempat terindah itu Kashmir yang ada di India Utara berbatasan dengan Pakistan, atau Swiss, sehingga disebut Kashmir atau Swiss itu surga dunia. Kalau di Indonesia Bali lah, atau Labuan Bajo, atau NTB, Mandalika disebut surga dunia. Jangan. Surga yang sebenarnya tidak seperti itu. Mala ainun ro'at, nikmat yang ada di surga, nikmat yang tidak pernah dilihat mata, nikmat yang tidak pernah didengar oleh telinga, nikmat yang tidak pernah tergores, tergerak dalam hati. Sehingga disebut dalam hadis, tempatnya pecut di surga itu lebih berharga ketimbang dunia dan isinya. Andaikan bidadari berludah ke lautan, maka air laut akan menjadi tawar. Maka tidak heran kalau ada seorang waliullah di Kairo, Mesir, Syekh Makinuddin Al-Asmar, setelah bermimpi bidadari, beliau melihat istrinya langsung muntah-muntah. Jadi tidak bisa dibayangkan bagaimana nikmat surga. Mudah-mudahan Allah membimbing kita menjadi ahlul jannah, amin. Istri kita, keluarga kita, putra putri kita menjadi keluarga surga, amin. Wa hasbuna, adapun yang mencukupi kita, Allahu ialah Allah, wa ni'ma, dan ialah sebaik-baiknya, al-wakilu, siapa azat yang dipasrai, ai Allahu, adapun Allah. Wala haula, dan tidak ada daya upaya, tidak ada daya upaya untuk menghindarkan diri dari maksiat. Jadi artinya la haula, tidak ada daya upaya untuk menghindarkan diri dari maksiat. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk bisa melakukan ibadah illa billah, kecuali dengan hanya pertolongan Allah. Jadi kalau ada orang bertanya apa amalannya supaya kita tidak mudah tergoda oleh maksiat, amalannya la haula wala quwata illa billah. Jadi orang kalau digoda oleh kemaksiatan, itu solusinya banyak-banyaklah membaca la haula wala quwata illa billah. Males ibadah, la haula wala quwata illa billah. Jadi tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah. Tidak ada kekuatan yang tidak ada tolak ukurnya, itu hanya kekuatan Allah. Maka dalam segala hal kita harus mengandalkan kekuatan Allah. Tetapi cek ngampuaki pentera ambe, cek ngampuaki cerdas ambe, cek ngampuaki kuat ambe. Maka orang yang bertasawuf tidak boleh menampakkan, menonjol-nonjolkan sifat keakuan.
tak oleh, yang kok tak gengi. Itu harus dikubur, dipendam. Berarti kita harus memudhof ilehkan kita kepada Allah. Jadi mulai sekarang jangan berkata aku, kami, kita, jangan. Mulai sekarang kita ini mengucapkan Abdullah, kabulana Gusti Allah. Jadi semuanya gantungkan kepada Allah, idhofahkan kepada Allah, sandarkan kepada Allah. Yang hebat bukan saya, Allah. Jadi semuanya sandarkan kepada Allah. Presiden kita semoga dilindungi oleh Allah. Bapak Prabowo hebat. Lebih hebat lagi Allah yang menciptakan Bapak Prabowo. Bangsa Cina sekarang hebat, bisa menjadi pionir membuat kemajuan teknologi canggih. Lebih hebat lagi Allah yang menciptakan bangsa Cina. Jadi semuanya gantungkan kepada Allah. Semuanya Allah yang menciptakan. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billah al-ali, yang maha luhur, maha tinggi, al-azim, lagi pula maha agung. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata Kiai Musannif Sirah As-Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habasyi rahimahu, semoga merahmati siahu kepada Habib atau Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habasyi. Allahu, siapa Allah Ta'ala halimah haluhur Allah. Ingat, dengan Imam Nawawi mensyarai apa? Mensyarai Ar-Risalatul, berarti Imam Nawawi ta'ziman wa ikhtiraman, menghormati, memuliakan Sada al-Ba'alawi. Ini sudah jawaban. Belum ada gado-gado nasab, beliau sudah mensarai kitab Risalatul Jami'ah karya Sada al-Ba'alawi, selesai. Dan sikap inilah yang diambil oleh PBNU. Jadi PBNU sudah on the track, di jalur yang benar. Maka kita ikuti apa yang menjadi kebijakan Rois Am Hadratus Syekh yang dimuliakan Allah, Romo Yai Miftahul Ahyar, Allah panjangkan umur beliau, Allah memberkahi kesehatan beliau. Kita ikuti apa yang menjadi prinsip kebijakan ketum kita, ketum PBNU, Kiai Haji Yahya Stakuf. Allah melindungi beliau, Allah memberkahi beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahimi lagi pula maha penyayang. Wa takhsisul basmalati bihadihil asma' ma'a anna asma'ahu ala ma qalahu al-Qushairi alfun thalathumiyah fit Taurah wa thalathumiyah fit Zabur wa thalathumiyah fil Injil wa tis'atun wa tis'una fil Quran wa wahidun fi sufi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim wa takhsisul basmalati, adapun dikhususkannya kalimat basmalah bihadhil asma, dengan menggunakan ini beberapa asma, yakni hanya memakai Ar-Rahman Ar-Rahim.
Padahal nama-namanya Allah, sifat-sifatnya Allah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qushairi itu ada 1.300 salasumiatin, adapun 300 fit Taurati ialah disebutkan di dalam Taurat. Wa salasumia 300 lagi disebutkan di dalam Zabur, berarti 600 sama lagi. Wa salasumia 300 lagi disebutkan di dalam kitab Injil. Wa tis'atun wa tis'una 99 fil Qur'ani ada di dalam Al-Quran, yakni yang disebut Asmaul Husna. Wa wahidun adapun yang satu fi suhufi Ibrahim ada di dalam mushafnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Liya'lama agar supaya mengetahui al-arifu siapa al-arifu siapa orang yang memahami wong kang ahli makrifat maring Allah. Ya Allah, liya'lama agar supaya mengetahui al-arifu siapa orang yang makrifat kepada Allah, annal mustahiqqah kepada sesungguhnya adzat yang berhak li ayyusta'ana kepada yento dimintai pertolongan bihi siapa mustahik fi jami'il umur dalam kesemuanya beberapa perkara, huwa ia al-mustahik al-ma'bud ialah zat yang disembah al-hakiki dengan yang sebenarnya, alladzi yang huwa adapun alladzi yang huwa adapun alladzi maulan ni'ami ialah zat yang mengurusi semua kenikmatan-kenikmatan. Saya bener nih kak. Alladzi yang huwa adapun alladzi mulin ni'am bani maula. Mun maula isim maf'ul, muli isim fa'il, aula yuli fahuwa mulin, huwa alladzi huwa mulin ni'ami, alladzi yang huwa adapun alladzi mulin ni'ami ialah zat yang menganugerahkan beberapa kenikmatan. Nikmatun, nikmatani, ni'amun jamaknya nikmatun. Alladzi yang huwa adapun alladzi mulin ni'ami ialah zat yang memberikan beberapa kenikmatan, kulliha kesemuanya ni'am, ajiliha baik segeranya ni'am yakni nikmat yang ada di dunia, wa ajiliha dan nikmat yang ada di akhirat nanti. Jadi begini, Allah itu menciptakan rahmat 100. Allah menciptakan rahmat 100. Yang 99 Allah tahan di surga. Yang satu diambil Allah turunkan ke dunia. Jadi nikmat yang ada di dunia itu hanya satu. Tiba-tiba abaan bari ngakan sate, ngakan gole, rawon, kumpul dengan istri, ya Allah nikmatnya luar biasa. Itu hanya nikmat yang satu. Dan nanti di akhirat nikmat yang satu di dunia itu akan diangkat, dikumpulkan menjadi 100. Jadi jangan pernah membandingkan nikmat surga dengan nikmat dunia. Jauh, tidak ada seujung jarinya. Maka abadnya jangan menukar nikmat surga dengan nikmat dunia yang sesaat. Maka di surga itu tidak ada keringat, tidak ada
Tidak ada ludah, tak ada kerak, tak ada copa, tidak ada kencing, tidak ada kotoran, BAB. Di surga itu tidak ada toilet. Jadi makanan yang dimakan oleh ahli surga itu tidak menjadi kotoran. Bahwa monitunya aja akal pokal. Mari ngakan sate, ngakan gole, pas akan tok bener gini kan. Ya Allah. Jadi nikmat dunia ini banyak, kenapa ini? Banyak nilai kurangnya. Manis, nyaman, yang menyebabkan kencing manis, ada efeknya. Tapi kalau nikmat akhirat, nikmat surga, tidak ada efeknya. Jadi di surga itu kalau kita ingin durian, itu pohon durian yang ada di atas, begitu ikarentek teroturin, maka durian yang ada di surga itu ngalandut buat. Jadi abe nyaman metek. Nah, mun itunya teroturin, mun beni musim maturin, tak kira beda buntan. Kotunya mereka supermarket. Jadi di surga setiap apa yang kita inginkan kena karentek, wa buan punggan gak ditomon. Datang tibi, abe kari metek. Dan sama-sama durian, antara durian yang satu dengan durian yang lain rasanya tidak sama. Itu surga. Maka di surga itu paling bawahnya penduduk surga itu istrinya 3.000. Ada yang mengatakan 9.000. Allah. Dan kita di surga itu semuanya pukul rata, umur tak berubah. Kisaran ala umri Isa 30 tahun. Umurnya muda terus. Tak kayak di dunia. Abok si pon nomor seket nih kan. Keluar obena toot pon mulai nyungaronyo napa boleh umur sabitek. Nah boleh umur betong bolo. Perak banget terus sih beda. Kekuatan tak ada amun. Ya Allah. Nah itu. Maka kita jangan tertipu dengan kenikmatan-kenikmatan dunia itu. Maka orang yang memahami ilmu-ilmunya Allah tidak tergoda dengan kenikmatan-kenikmatan dunia itu. Saya kemarin membaca biografinya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Semenjak Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah, kata istrinya, beliau itu hanya 3 kali tidur dengan istrinya selama menjadi khalifah. Jadi tak mikir bini ampun itu hanya 3 kali mengumpuli istrinya 3 kali selama beliau menjadi khalifah. Ya Allah, itu kepada yang halal beliau sudah tidak tertarik, apalagi kepada yang haram. Hasya wa kalla. Nah, maka kita itu jangan tergoda dengan yang haram-haram, yang ada di TikTok, yang ada di YouTube. Ampun, itu racun, jauhi. Apalagi kita sudah berkeluarga, mulai tancur rumah tanggana. Jangan tukar istri kita yang halal dan terhormat dengan ya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah ini. Jaliliha, agung-agungnya ni'am, wadaqiqiha, dan lembut-lembutnya ni'am. Fala yastahi, fala yastahi man talaba daqiqaha mubalaghatan minhu ta'ala fil ihsani wal karam wa mazidil lutfi bil ibadi. Fala yastahi, maka asal makna malu. Yang dimaksud di sini tidak mengharap. Fala yastahi, maka tidak akan mengharap. Man, siapa man orang, tolaba yang meminta atau menuntut, siapa man daqiqaha, kepada lembut-lembutnya ni'am, mubalaghatan, kepada puncak
minhu dari Allah Ta'ala halimahalur Allah fil ihsani di dalam berbuat baik wal karami dan sifat dermawannya Allah wa mazidil lutfi dan tambahan kelembutannya Allah bil sifat lembutnya Allah wa mazidil lutfi dan tambahan sifat lembut bil ibadi kepada makhluknya Allah. Alhamdu adapun segala puji lillahi ialah tetap bagi Allah Rabbil Alamin yang merajai semua alam jagat raya. Kalau di Quran terjemah Rabbil Alamin dimaknai Tuhan seru sekalian alam. Kila disebutkan khalaqa menciptakan Allahu siapa Allah mi'ata alfi alamin 100.000 alam ya Allah. Jadi yang selama ini kita ketahui alam itu hanya ada alam dunia dengan alam akhirat. Padahal Allah menciptakan alam 100. Ya Allah. Rabbil alamina yang merajai Kang Ratoni cek meneng jaba semua alam. Alam itu diciptakan oleh Allah 100. Jadi ada 100 alam yang kita ketahui hanya dunia dan akhirat. Alam dunia, alam akhirat. Li'annahu karena sesungguhnya saat ruwiyah diriwayatkan Annallahu Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala halimahalur Allah khalaqa ialah menciptakan siapa Allah mi'ata alfin 100.000 kindilin mi'ata alfi kindilin Allah menciptakan 100.000 lentera. Kindil nikah lentera. Temar lagi, temar kindil. Beni kindil ala lugati bahasa pesantren. Mon kindil bahasa pesantren bas teti kendil. Priuk lagi bahasa Indonesianya priuk. Jadi Allah itu menciptakan 100.000 lentera. Wa 'allaqaha menggantungkan siapa Allah kepada mi'at alfi kindilin bil arsi di ars. Fas samawatu maka adapun beberapa langit wal ardu dan bumi wa ma fiha dan semua yang ada di langit dan bumi wal jannah wan nar surga dan neraka kulliha kesemuanya fi kindilin wahidin ada di lampu yang satu itu Allah. Masya Allah. Allah menciptakan 100 lentera. Bumi, langit, surga, neraka ada di satu lentera itu Allah. Maka betapa kecilnya kita ini manusia. Kita ini hidup di bumi. Bumi kalau dibandingkan dengan Saturnus, Jupiter itu beribu-ribu kalinya bumi. Ternyata di atas Jupiter masih ada planet yang lebih besar lagi. Coba lihat. Di atasnya lagi ada planet yang 800.000 kalinya bumi. Bahkan ada planet yang 8 juta kalinya bumi. Lebih besar dari bumi. Berarti bumi ini kalau dibandingkan dengan matahari, apalagi planet yang lebih besar dari matahari, bumi itu kecil. Apalagi kita. Pas abok siapa anda? Ya Allah tak todus. Maka itulah rahasianya mengapa sholat dibuka dengan Allahu Akbar. Apakah yang terbesar matahari? Tidak. Masih ada planet yang lebih besar dari matahari.
4.000 kalinya matahari. Aduh, pas bumi ini gak nampak pas. Bagaimana Allah? Allah. Wala ya'lamu, dan tidak mengetahui ahadun, siapa seorang pun, ma fi baqil qonadili, kepada apa yang tersisa dari yang 99 itu. Hatta malaikat tidak tahu. Ya Allah, hanya Allah yang tahu. Itulah makna Rabbul Alamin. Jadi jangan menganggap alamin itu hanya alam dunia dengan alam akhirat. Masih ada 99 alam lain yang tidak diketahui. Tidak ada orang yang mengetahui siapapun kecuali hanya Allah. Pas ngalma bengala ke Gusti Allah. Pira ipakun asolat pun tak asolat. Coba renungkan, kita ini hidup di buminya siapa? Abak ni kabedai beban langit basera mak bisa pira ipakun asolat isya, tak asolat isya. Alasan sibuk. Tapi kalau nonton sepak bola kok ada waktu. Kalau tiktokan kok ada waktu. Kok untuk sholat hanya 5 menit kok tidak punya waktu. Tekerta sholat subuh. Ya Allah, kalau untuk tidur kok punya waktu. Untuk sholat subuh hanya 5 menit kok tidak punya waktu. Maka ketika ada panggilan azan, bergegas-gegaslah, bangkit, ini panggilan Allah. Kami sambut panggilanmu ya Allah. Ini kali. Wala ya'lamu, dan tidak ada yang dapat mengetahui. Wala ya'lamu, dan tidak ada yang mengetahui. Ahadun, siapa seorang pun, ma fi baqil qonadili, pada sisanya beberapa lentera atau lampu, illallah, kecuali hanya Allah yang tahu. Ta'ala, halimah luhur siapa Allah. Sumia, diberi nama al-khulqu, apa makhluk, bil alam, dengan nama alam, liqauni, karena sesungguhnya al-alam, alaman, ialah menjadi tanda, fi khuduthihi, pada khudusnya alam. Khudus ini baru, ekocak baru, karena diciptakan oleh Allah. Allah punya sifat qadim, kidam, dahulu. Jadi Allah itu qadim, tapi ini kan. Coba panjenengan manabi awirid istighosah. Ya Allahu ya qadim. Ya Allahu ya qadim. Qadim itu memang sifatnya Allah, tapi ba'dul ulama menolak qadim dijadikan wiritan. Karena qadim tidak termasuk asmaul husna. Jadi muskil, mestinya jangan dijadikan wiritan menurut ba'dul ulama. Itu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Baihaqi di dalam kitab beliau Al-Asma' was Sifat. Kenapa ada ulama yang enggan awirid ya qadim ya qadim? Karena qadim tidak termasuk namanya Allah. Qadim tidak termasuk namanya Allah. Sifatnya Allah ingki, tapi bukan namanya Allah. Maka menurut ba'dul ulama menolak qadim dijadikan wiritan. Sebagian yang lain wallahu a'lam, ini kepada ulama yang berpendapat seperti itu. Lancung nih kamu nih bahas ini. Jadi pembahasan tersendiri masa lancung nih. Kamaban.
Summiyal khalqu bil alam liqaunihi alaman ala huduthihi waftiqarihi, dan butuhnya alam ila mujidin, kepada dat yang mengadakan. Lah ini kan agaknya mujid. Mujid itu sifatnya Allah, tapi tak oleh wirid ya mujid, ya mujid, ya mujid. Sini kan. Qadimin, yang bersifat qadim menurut ba'dul ulama. Wallahu a'lam. Hamdan yuwafi tanggung sampai ke wasolah. Hamdan, dengan pujian, yuwafi, yang mengimbangi. Hamdan dengan pujian, yuwafi, yang mengimbangi. Ayyuqabil, mengimbangi, ni'amahu, kepada nikmat-nikmatnya Allah. Mengimbangi, memenuhi zakat itu. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Beberapa waktu yang lalu Kak Dinto ada yang mempermasalahkan tidak boleh deng-deng manabiatua atau membuka pidato hamdan syakirin, hamdan naimin. Itu ada yang mempermasalahkan. Hamdan yuwafi ayyuqabil ni'amahu wa yukafi'u mazidahu, menyamai apa hamdan mazidahu, kepada tambahan nikmatnya Allah. Ayyusawi, menyamai ziyadatan ni'amihi, kepada tambahan beberapa nikmat-nikmatnya Allah. Wa sallallahu wallahu a'lam. Al-Fatihah.